eh, dan ini yang nanti akan menjadi goal dari DFO ya. Jadi begitu keluar satu sehat ID-nya, mohon itu dijaga, mohon itu di copy paste ya, dan dimasukkan ke dalam puskesmas masing-masing. Dimasukkan ke dalam sistem di puskesmas masing-masing, sistem medicine yang ada di puskesmas masing-masing. Videonya terlampir, nanti akan ada video dari kita, sudah ada kami berikan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan. Nanti silakan untuk dilihat bagaimana cara memasukkannya. Tetapi kalaupun nanti ada apa namanya, misalnya bagaimana cara masukkannya masih belum terlalu paham, nanti akan kita bantu, berikan saja nanti secret key, client ID, dan organization ID ini ke kami, nanti akan kami masukkan kami push ke sistem di puskesmas masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin Pak Surya juga ini yang mungkin kita inikan didalami perjanjian kerjasama penyelenggara RME itu secara paralel Dinas Kesehatan Kota Medan dapat membuat perjanjian kerjasama implementasi sistem medicine dengan opsional sebagai berikut. Jadi paralel di sini DFO-nya tetap berjalan gitu ya. Kemudian sampai mendapatkan satu sehat ID-nya setiap masing-masing puskesmas. Nah, ini bisa kita kerjakan gitu, Pak Dr. Surya. Jadi ada dua opsional yang kami berikan. Yang pertama adalah membuat surat pemesanan melalui e-katalog. Jadi kita sudah ada e-katalognya, bisa membuat surat pemesanan di sana. Artinya surat pemesanan di sana misalnya untuk berlaku di 41 puskesmas. Nah, itu seperti itu. Atau yang kedua adalah membuat perjanjian kerjasama secara payung, yang isinya bahwa seluruh puskesmas di Kota Medan telah memakai atau telah bekerja sama dengan sistem medicine. Karena ini nanti akan ditanya sama Dinas Kesehatan ke provinsi, dan akan ditanya oleh Kemenkes sudah sejauh mana. Nah, ini yang bisa diberikan kepada mereka. Tapi tetap untuk opsi nomor 1 dan 2 nantinya akan diiringi oleh surat perjanjian kerjasama oleh masing-masing puskesmas. Karena walaupun sekarang ada integrasi data antara akun Satu Sehat dan DFO, tapi surat perjanjian antara penyelenggara RME dan puskesmas akan diupload ke dalam akun Satu Sehat. Sekarang dalam rangka percepatan akun DFO bisa mengeluarkan Satu Sehat ID, tapi kami belum tahu apakah ini akan berlanjut atau akan dikembalikan ke pola lama, bahwa masing-masing Fasiankes wajib untuk membuat akun Satu Sehat dan wajib untuk mengupload surat perjanjian kerjasama antara penyelenggara RME dan puskesmas tersebut. Nah, ini mungkin karena Kemenkes itu sekarang lagi pada sibuk untuk mengintegrasikan DFO dan Satu Sehat, kita mengambil jalan tengahnya saja mungkin dari kami, Pak Surya, bahwa kita itu ya begitu ada kerjasama payung, maka kita akan meng-create akun-akun puskesmas, dan setelah itu kita akan lanjut ke proses migrasi. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin Pak Surya atau yang lainnya. Nggak ada tanggung jawabnya. Nyari-nyari. Baik, Dr. Surya, saya lanjutkan dulu. Dilanjut aja dulu, Pak. Lanjut dulu ya, baik. Migrasi data puskesmas. Nah, ini yang harus puskesmas ketahui. Data yang akan dimigrasikan adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa data yang harus kita migrasikan. Yang satu adalah data pasien. Nah, data pasien ini harus kita migrasikan ke kita, karena nanti begitu sistem ini masuk ke akun-akun puskesmas masing-masing, maka data pasien puskesmasnya tidak tertukar gitu ya. Jadi mohon nanti juga dipercepat gitu ya untuk data pasien ini. Apabila kita ingin melakukannya sekarang, maka sekarang sudah dipersiapkan data pasien ini. Bentuknya nanti Excel, nanti ada formatnya. Formatnya itu nanti akan kami berikan. Seperti itu. Kemudian data obat. Nah, ini data obat, kita akan mengambil data obat dari Dinkes Kota Medan. Karena nanti harapan kita semuanya akan terhubung ke Dinkes. Jadi nanti di dalam sistem itu akan ada PO dari puskesmas ke Dinkes, kemudian dari Dinkes akan memberikan obatnya ke puskesmas. Jadi data perpindahan obat dan pemasukan dan pengeluaran obatnya
nanti ada di dalam sistem. Ada di dalam sistem sehingga nanti memudahkan petugas-petugas farmasi untuk melihat nilai-nilai obatnya yang ada di farmasi masing-masing. Kemudian data tindakan, karena di Medan itu tidak ada tarif ya, tidak ada tarif, maka data tindakan ini akan kita pakai satu data saja milik Dinkes Kota Medan. Nanti mungkin yang kedua dan ketiga itu menjadi tanggung jawab kami, itu bisa mungkin dibantu nanti oleh Dinkes Kota Medan. Kemudian yang keempat data karyawan. Nah ini data karyawan ini penting karena data karyawan ini ada yang sudah masuk SIS DMK ya, SIS DMK. Jadi sudah masuk ke format satu sehatnya. Jadi data-data ini telah ada format khususnya di Excel, sehingga tiap-tiap puskesmas mengisi datanya di form Excel yang telah kita berikan. Setelah data-data diberikan ke Medisin, maka selanjutnya kami akan membuat akun masing-masing puskesmas. Kemudian pembuatan akun masing-masing puskesmas ini makan waktu 1 minggu dari sejak 4 data itu diberikan ke kami. Dalam hal ini mungkin cuma 2 data ya yang menjadi tugas dari puskesmas, yaitu data pasien dan data karyawan. Setelah mendapatkan akun, dari puskesmas itu maka yang perlu diperhatikan adalah penambahan NIK yang sesuai dengan SIS DMK Kemenkes. Jadi nanti proses ini itu akan ditarik oleh satu sehatnya. Jadi sistem itu secara otomatis begitu dia data NIK itu ditambahkan yang sesuai dengan SIS DMK Kemenkes, maka nanti semua tindakan nanti bisa disalurkan atau diintegrasikan dengan satu sehat seperti itu. Nah ini pelatihan online. Selanjutnya setelah migrasi data, setelah data-data dari puskesmas masuk ke dalam sistem puskesmas masing-masing, maka kita akan mengadakan pelatihan online. Pelatihan online ini akan kita jalankan selama 3 hari ya, 3 hari. Nanti mungkin setiap harinya itu 2 jam. Dan pelatihan online ini bisa berjalan paralel dengan proses migrasi data puskesmas di Medisin. Tapi harapan kami tentunya proses pelatihan ini idealnya menggunakan akun masing-masing puskesmas. Karena akun puskesmas itu masing-masing puskesmas itu artinya begitu dia pelatihan, dibuka laptop, memasukkan akunnya, user dan passwordnya, dan kemudian yang dihadapinya adalah data-data dari puskesmas yang tempat dia kerja. Nah, itu bisa lebih cepat lagi nanti proses pelatihannya, bisa lebih cepat lagi mengertinya. Seperti itu. Nah, jadi nanti idealnya menggunakan akun masing-masing puskesmas. Kalau kita bisa push data-data migrasi datanya, yaitu 2 data tadi ya, data karyawan dan data pasien, mudah-mudahan awal tahun atau kita bisa mulai dari awal tahun, kita bisa memulai sudah ada akun masing-masing puskesmas yang sudah jadi semuanya. Seperti itu. Nah, pelatihan ini nantinya akan dibuat langsung WA group ya. Jadi begitu kita pelatihan, kemudian datanya sudah masuk, maka puskesmas itu bisa mencoba-coba sistemnya sendiri. Tapi ya nanti satu sehatnya di off dulu. Nanti jangan sampai satu sehatnya di on kan. Kalau dia di on kan dia langsung ke bridging ke satu sehat. Kemudian juga data pikernya, data BPJS-nya juga di off kan dulu. Kalau mau pelatihan. Tapi kalau sudah kira-kira sudah bisa lancar menggunakan sistem ini di puskesmas, maka seluruhnya di-on-kan. Bridging ke BPJS-nya di-on-kan, kemudian bridging ke satu sehatnya di-on-kan. Kalau bridging ke satu sehat kan tergantung pasien ya. Jadi tergantung pasien. Jadi kalau ada pasien datang, apakah akan ditanya di pendaftaran, apakah kami bisa mengakses data rekam medis elektroniknya? Kalau dia bilang ya, berarti mulai dari pendaftaran, nama dia itu akan kita satu sehatnya di-on-kan. Seperti itu. Jadi ada on-off-nya kalau di satu sehat. Kalau di BPJS itu tetap di-on-kan. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, running system. Ini yang terakhir. Jadi kita tidak banyak-banyak materinya karena langkah-langkahnya seperti ini. Nanti akan kita akan kita pertegas di pembahasan atau di diskusi. Running system akan dilakukan secara bertahap dan akan didampingi oleh para aplikator dari Medisin. Jadi nanti kita akan ada kunjungan offline dari Medisin. Kita telah menyiapkan tenaga aplikator yang siap meluncur apabila ada puskesmas-puskesmas yang kesulitan dalam menjalankan sistemnya.
Jadi sebagai gambarannya, Ibu Bapak semua, kami itu sekarang telah di Medisin itu yang bermitra dengan sistem kami itu ada 170-an Fasiankes lebih di seluruh Indonesia. 98%-nya itu tidak kami kunjungi. 99%-nya. 99%-nya tidak pernah kami kunjungi, tetapi komunikasi kita lancar via WA Group. Kemudian apabila diperlukan pelatihan, tiap hari kita pelatihan juga nggak jadi masalah. Misalnya ada Zoom, kami butuh pelatihan, kami tidak terlalu mengerti cara membuat surat sehat, surat keterangan sehat, surat keterangan sakit. Nah, itu kita bisa pakai WA Zoom. Atau bisa juga nanti bagaimana cara untuk menerbitkan general consent atau bagaimana, nanti via Zoom bisa, via WA bisa. Jadi mudah-mudahan sabar, kalau kami sih di dalam pembangunan sistem ini ya, sabar, karena sistem ini sudah mengantarkan beberapa klinik di Jawa ini yang sudah mendapatkan akreditasi paripurna. Jadi sistem ini sudah dipakai dan sudah mendapatkan akreditasi, berarti sudah ada pengakuan dari pihak Kemenkes, sistem ini bisa dipakai untuk merekam semua aktivitas yang ada di Fasiankes. Seperti itu. Nah, kemudian aplikator ini orang Medan, bukan kami yang ada di Jawa, bukan. Jadi aplikatornya ini insya Allah sekarang juga telah monitor aplikatornya. Itu berasal dari Kota Medan, dan dengan itu mudah-mudahan akan mendekatkan gap kesenjangan yang terjadi antara user dan sistem. Jadi apabila kita sekarang masih terbiasa dengan menulis, maka dengan menggunakan sistem lagi sudah tidak ada lagi kertas di puskesmas. Jadi rekam medisnya sudah tidak ada lagi kertas, kemudian sudah tidak ada lagi rujukan internal, misalnya kalau misalnya mereka ke laboratorium itu pakai rujukan internal, itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian, selain aplikator yang datang secara offline ke puskesmas-puskesmas, pertanyaan tentang sistem ini tadi ya, juga bisa kita layani mengenai WA Group yang akan dibentuk. Nah, dengan kerjasama yang baik, mudah-mudahan pertengahan Februari semua puskesmas di Medan sudah bisa menjalani sistem medicine secara baik. Karena kita tadi, jangan sampai di 1 Maret atau 31 Maret kita dapat surat cinta ya dari Kemenkes atau dari dinas bahwa kita RME kita belum terintegrasi ke Satu Sehat. Jadi semuanya dalam rangka mengejar yang tadi itu, supaya kita akreditasi puskesmas tidak ditinjau ulang, gitu. Supaya akreditasi puskesmas tetap paripurna, seperti itu. Nah, ini timetable, ini yang bagian akhir. Pendaftaran fasilitas ke DFO yang mudah-mudahan sih minggu depan sudah selesai ya. Kan mudah-mudahan ya, mungkin Pak Surya bisa ada komentar kalau pendaftaran fasilitas ke DFO mungkin di Medan sudah selesai semua atau bagaimana. Kemudian perjanjian kerjasama payung atau e-katalog, nanti ini mungkin urusannya sama Dinas Kesehatan Kota Medan. Kemudian perjanjian kerjasama tiap-tiap puskesmas. Jadi tiap-tiap puskesmas juga kita ada perjanjian. Takutnya nanti saat akun Satu Sehat minta. Karena di akun Satu Sehat itu, akun puskesmas di Satu Sehat, jadi Kemenkes itu kan ada dua, jadi tadinya dengan pola lama ada 2 akun yang akan yang harus dibuat oleh puskesmas. Yang pertama akun DFO, yang kedua akun Satu Sehat. Nah, untuk sekarang karena percepatan sekarang itu akun DFO dan Satu Sehat diintegrasikan. Tapi kami kan tidak tahu apakah nanti pada saat percepatan ini selesai, mungkin di bulan Januari atau Februari, kembali lagi ke pola lama, akun Satu Sehatnya harus dibuat, kemudian di akun Satu Sehat itu harus memasukkan surat perjanjian kerjasama dan surat fakta integritas untuk pengamanan data dari puskesmas, data pasien di akun Satu Sehat, seperti itu. Makanya ini lebih amannya kita adakan saja perjanjian kerjasama untuk tiap-tiap puskesmas, seperti yang kita lakukan juga di tempat lain. Kemudian untuk migrasi data, mudah-mudahan, nah ini mungkin urgensinya di sini pertemuan kita. Jadi tadi kan ada 4 data. 4 data karena kasus puskesmas atau kasus di Dinas Kesehatan Kota Medan itu data tindakan itu kan gratis ya. Semuanya gratis, 100% gratis. Data tindakan
dan data obat nanti akan kita ambil dari data dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Seperti itu. Jadi nanti Puskesmas tinggal menyiapkan data karyawan dan data data karyawan dan data apa tadi satu lagi? Data karyawan, Pasien. data pasien, betul. Berarti menyimak berarti. Berarti ya. Kemudian ada pelatihan online. Harapannya sekali lagi harapannya di minggu pertama migrasi data ini bisa lancar gitu kan. Kemudian bahkan sebetulnya bisa dari sekarang kalau misalnya kita sudah bekerja sama, mungkin kalau misalnya besok atau minggu depan kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, maka migrasi data bisa segera kita lakukan sehingga di minggu kedua nanti ada pelatihan online. Pelatihan online ini 3 hari. Kami minta 3 hari dari pukul 1 sampai pukul 3. Itu berapa jam ya? 1, 2, 3, 2 jam ya? Dari pukul 1 sampai pukul 3. Kenapa dari situ? Karena kemarin kalau di Puskesmas Terjun tempat kita uji coba, dari pukul 1 sampai pukul 3 itu sudah tidak banyak pasiennya. Tapi saya tidak tahu kondisi untuk di puskesmas lainnya. Atau nanti kita bisa sepakat dari pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian running system. Nah, running system ini yang tadi saya bilang, setelah pelatihan online selama 3 hari, maka kita running system. Running system ini itu kalau puskesmas-puskesmas yang sudah bisa atau sudah apa namanya flow-nya itu sudah tahu, maka silakan ini dibuka dulu mungkin pendaftaran dan pelayanannya dulu dibuka. Nanti farmasinya nanti dulu gitu ya. Karena ini akan bertahap. Kalau misalnya dia di running system ini ada kendala, nanti kita akan ada petugas-petugas implementor kita. Implementor kita insya Allah 1 orang itu bisa menangani 1 sampai 2 puskesmas per harinya. Kita akan menyiapkan mudah-mudahan lebih dari 2 orang petugas implementor, sehingga kita bisa mengejar Februari atau bahkan akhir Januari seluruhnya sudah running. Seperti itu. Nah, ini permintaan khusus dari Dinas Kesehatan apabila semua dinas kesehatan, semua puskesmas di bawah Dinas Kesehatan Kota Medan itu memakai medisin, maka kita akan membuat pembuatan dashboard ya. Dashboard untuk pemantauan. Jadi Dinas Kesehatan itu berhak untuk masuk ke masing-masing puskesmas. Berhak untuk masuk ke masing-masing puskesmas untuk melihat data-datanya, dan kemudian juga di dashboard kedinasan ini nanti akan kita rancang dashboard ini 10, mungkin ada beberapa item ya, misalnya 10 penyakit paling ada di paling banyak di Kota Medan, atau puskesmas yang paling banyak pasiennya, nanti semuanya akan ada di dashboard tersebut. Seperti itu. Dan itu kita di bagian akhir. Karena kenapa di bagian akhir? Karena kita ingin fokus dulu ke masing-masing puskesmas untuk melaksanakan pelayanannya melalui sistem. Karena pun sebetulnya tanpa pun dashboard, sebetulnya Dinas Kesehatan Kota Medan kita beri kewenangan ya, kita beri keleluasaan untuk bisa masuk ke seluruh puskesmas dan bisa masuk untuk melihat data-data obat, mungkin data-data pasien dan lain-lain yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Mungkin ini Pak Dr. Surya gambarannya. Kita bisa share kita bisa berdiskusi Pak Surya, karena ini merupakan rapat, sebetulnya rapat yang kita inisiasi. Mangga Pak Dokter atau yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Agresta atas penyampaiannya yang saya hormati seluruh rekan-rekan kepala puskesmas beserta Pak Ikuti. Dengan yang kita informasikan bahwasanya terkait RME ya, rekam medis elektronik ini, tentunya ini suatu hal yang memang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan ataupun berdasarkan daripada acuan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya tahapan-tahapan ini memang harus segera kita laksanakan, kita upayakan untuk terlaksana.
Ya, penerapan sanksi juga sudah sama-sama kita ketahui bagi pasien cash yang belum menerapkan rekam medik secara elektronik. Sanksinya bisa berupa teguran, penyesuaian status akreditasi, penyesuaian status akreditasi puskesmas, terus pencabutan status akreditasi. Itu yang kalau kita lihat di apanya ya, yang diteruskan oleh kementerian. Tentunya deadline-nya adalah untuk mendaftar ya, mendaftar di DFW itu 31 Desember 2023. Mungkin teman-teman ini kan sesi ini ya, suatu hal yang baru. Di sana sini banyak yang harus kita diskusikan. Kami beri kesempatan ya. Kalau saya mungkin sudah sedikit banyaknya dengan teman-teman dinas, kami di sini bersama Ibu Desi dan Ibu Catherine juga ya dari Pak Sekretaris juga hadir. Izin Pak Sekretaris, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih kena ya, lebih bermanfaat, menjadi ajang diskusi, tanya jawab ya, tanya jawab karena nanti yang menggunakan rekam medis elektronik ini adalah nanti masuk akunnya puskesmas dan tentunya puskesmas yang menggunakan terkait rekam medis elektronik ini. Mungkin sesi yang pertama saya memberi kesempatan untuk pada diskusi ya. Teman-teman Kapus beserta PSI silahkan langsung bertanya kepada Pak Agresta dari Medisin Sintasi untuk bisa langsung apa kira-kira hal-hal yang memang perlu dipertanyakan. Silakan, ini ada kelihatan Dokter Epi Kapus 8. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Surya atas kesempatannya. Baik, Pak, selamat siang semuanya. Yang perlu kita tanyakan dalam migrasi data ini kan urgensinya yang harus diselesaikan oleh puskesmas itu ada data pasien dan data karyawan ya. Yang kami ingin tanyakan bentuknya gimana? Apakah dalam bentuk form yang harus diisi oleh puskesmas atau gimana? Kemudian apa semua data puskesmas data pasien itu yang terdaftar dalam BPJS atau yang terdaftar yang tidak ada BPJS-nya juga didaftarkan. Kemudian yang kedua, RME ini kan mempunyai fasilitas memakai fasilitas komputer ya, yang wajib yang disediakan untuk di RME ini berapa komputer yang wajib yang harus kita sediakan yang memang terkait dengan RME itu. Mungkin itu saja Pak Surya. Ya, makasih. Mungkin yang lain? Bahkan Mungkin saya jawab dulu Pak Surya. Soalnya tadi pertanyaan ada 3 soalnya. Oh, silakan. Mumpung lupa. Jawab ya. Baik. Jawab boleh Pak. Baik. Silakan. Yang pertama untuk data puskesmas, Dr. Erviani, itu untuk data pasien itu pasien yang seluruhnya, dokter. Jadi seluruh pasien yang ada di puskesmas tersebut. Sebetulnya, Bu Dokter, itu sebetulnya kalaupun nanti tidak terdaftar, ada kelewatan misalnya kelewatan bahwa itu pasien baru gitu ya, nanti di sistem itu dia akan tidak ada namanya. Kalau tidak ada namanya, tinggal kita menambahkan itu sebagai pasien baru, seperti itu. Menambahkan sebagai pasien baru, nanti ada cara-caranya menambahkannya, kan lebih enak sebetulnya semuanya sudah dimasukkan dulu. Jadi istilahnya kalau pas data pasien itu belum lengkap, nanti bagian pendaftarannya yang akan nangis gitu. Jadi bagian pendaftarannya dia akan sangat banyak mengupdate atau mengupload pasien-pasien barunya. Kemudian untuk masalah perangkat ini kemarin kita uji coba di Terjun itu menggunakan lebih dari 4 laptop ya. Jadi sebetulnya dokter ada 5 tempat yang harus menggunakan ini. Yang pertama pendaftaran tentunya ya. Pendaftaran pasien, kemudian ada nurse station-nya. Kemarin di nurse station itu juga di Terjun itu telah ada nurse station-nya. Kemudian di dokter. Dokter kan ada 2, ada dokter umum dan ada dokter gigi. Gitu. Kemudian yang kelima itu di farmasi. Karena nanti
setelah dari dokter itu lanjut ke farmasi atau lanjut ke laboratorium. Nah, jadi kalau yang idealnya ada 6 berarti ya, laboratorium satu lagi. Nah, kemarin kita diskusi di Terjun, kalau misalnya apa namanya ya, kalau misalnya ini belum disediakan sama mungkin sama dinas atau sama puskesmas, itu bisa pakai pribadi dulu. Seperti itu, dokter. Karena pakai pribadi dulu, nanti ya kan itu bisa laptop siapapun, yang penting bisa terkoneksi dengan internet. Sebetulnya itu, Bu Dokter. Jadi ada 6 sebetulnya yang pemakaian ini. Silakan Pak Noval, ada yang nambahkan. Ini Pak Noval merupakan perwakilan dari Sintasi juga. Silakan Pak Noval. Jadi menambahkan, terima saya Novel ya tadi ya di Sintasi bagian produk dari medisin. Jadi tadi terkait dengan data ya. Pertama nih ini yang perlu tekankan ya, bahwa jangan sampai kita malah terlalu karena data pasien yang belum kita lengkapi. Kan banyak memang ada beberapa puskesmas yang kita biasa rekap data di Excel gitu ya. Tapi beberapa puskesmas juga yang memang belum rekap data di dalam Excel, jadi masih fisik lah. Nah, jadi kita nanti berpatokan pada fisik itu. Jadi kita tetap berjalan. Nah, biar menghemat waktu gitu ya. Memang kita kalau apabila kita sudah bridging dengan BPJS, nanti kita ajukan semuanya bridging dengan BPJS, nanti data pasien itu bisa kita ambil dari BPJS gitu. Jadi nanti kita tinggal langsung, kalau dia daftar lewat antrian online, langsung masuk ke dalam sistem yang ada di kita, ataupun dari Ya, terputus Noval. Ya, jadi sekali lagi Bu, saya juga lupa tadi. Juga bisa menggunakan data BPJS. Jadi sistem kita itu telah terbridging ke BPJS jadi kalau misalnya dia sudah terdaftar di BPJS, maka di sistem kita datanya sudah ada. Seperti itu. Nah, ya betul. Seperti itu. Ya, Noval, silakan dilanjutkan. Ya, maaf tadi koneksi. Terus yang berarti minimal itu kita biar tidak membebankan dari pihak puskesmas, minimal tadi di data karyawan itu. Emang terus ada pertanyaan, apakah semua data karyawan yang terdaftar di SIS-DMK gitu ya? Jadi sifatnya itu yang dimasukkan ke dalam sistem medicine itu semua data karyawan yang ada di puskesmas. Nah, nanti untuk data karyawan yang tidak terdaftar, ya sudah, berarti kita tidak lengkapi di data NIK-nya gitu ya. Karena kalau dia tidak terdaftar tidak bisa, mungkin seperti itu, biar percepatannya bisa semakin cepat, karena ini kan tinggal 10 hari lagi ya kalau kita mengingat 31 Desember ya, memang disarankan memang untuk daftar dulu di DFO-nya dan pilih nanti produknya medicine gitu ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Ya, seperti itu mungkin Dokter Surya. Izin bertanya, Bang. Siap, Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait keamanan data. Nah, persoalan keamanan data, kami kan butuh jaminan juga nih, data kami aman. Kenapa? Karena kita kan hanya hak pakai ya, dalam sisi penggunaan aplikasi, bukan hak milik. Itu bagaimana jaminan keamanan data kami? Itu yang pertama. Yang kedua, nah sebagaimana sudah diuji cobakan di Terjun, sepengetahuan saya itu kan banyak persoalan. Ya. Ya kan, banyak persoalan yang terjadi, baik mulai dari pendaftaran, pelaporan, farmasi, laboratorium, itu kan banyak persoalan. Apakah itu sudah diatasi? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan di puskesmas terlalu banyak menginput aplikasi, ya seperti SITB, SIHA, kemudian ASIK dan lain-lain sebagainya, cukup banyak. Nah, maksud saya bisa nggak e-medicine ini mengakomodir semua aplikasi itu sehingga puskesmas di Medan ini tidak terlalu banyak lagi menginput aplikasi. Itu kalau itu bisa dilakukan, itu mungkin sangat membantu, bukan menambah beban kerja, tetapi sangat membantu
kawan-kawan di Puskesmas dalam menginput data. Nah itu dulu mohon penjelasannya, nanti kita bahas yang lain. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Edi. Yang pertama masalah keamanan data. Jadi kita itu yang terdaftar di Satu Sehat itu sebetulnya telah ada namanya sandbox testing ya untuk mengetahui apakah sistem kita sudah terstandar atau bukan. Kemudian yang kedua, nanti di surat perjanjiannya dokter itu ada kerahasiaan data. Jadi di surat perjanjian itu nanti ada kerahasiaan data. Kemudian juga apabila data itu telah selesai, misalnya kalau telah selesai dengan memakai medicine selesai, kemudian mau memakai vendor lain, maka data itu akan kita berikan kembali. Jadi data itu akan kita berikan kembali kepada Fasiankes. Kemudian kita itu kan telah bekerja sama dengan pihak ketiga ya dari sisi server. Nah, server ini itu sudah terakreditasi dari ISO-nya. Jadi ISO untuk dia biasanya digunakan untuk telah melewati namanya pen test atau penetration test. Kalau dia penetration testnya sudah lewat, maka dia akan mendapat pengakuan ISO tersebut. Jadi seperti itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, izin untuk update terjun, sebetulnya sistem yang kita gunakan ini sudah diupdate dari masukan-masukan yang telah kami terima di terjun. Jadi di terjun itu ada banyak masukannya, dan sekarang insya Allah kemarin di hari Kamis yang lalu kita juga sudah duduk sama Puskesmas Terjun, juga Pak Surya juga ada di sana. Berbagai persoalan yang ada di terjun dari pendaftaran, kemudian farmasi, terutama farmasi, karena farmasi ini sangat rigid ya. Dia itu karena ada algoritmanya, ada hitungan-hitungan di dalam farmasi itu secara global itu sudah kita atasi. Tapi emang ada beberapa updatean yang harus kita lakukan lagi. Jadi yang kita lakukan lagi, yang kemarin kenapa kita tidak mengupdate yang diterjun, kami menunggu saat-saat ini, Pak Edi. Jadi kami begitu ada masukan, kita sudah update. Begitu kita masuk, tapi tidak kita push ke servernya terjun. Karena emang kita ingin melihat kalau misalnya ini digunakan, atau kalau kami kan tidak tahu nih ke depannya bagaimana gitu. Apakah kami tetap ada di Medan atau bagaimana. Nah, itu di hari Kamis lalu sudah saya jembrengkan, sudah saya gambarkan bahwa permasalahan-permasalahan itu sudah 80% sudah berhasil kita atasi. Seperti itu. Kemudian masalah aplikasi banyak. Baik, emang